hati itu jadi raja, pemimpin. Pemimpin dipatuhi atau dipatuhi? Mematuhi atau dipatuhi? Oke. Tapi adakah presiden atau raja ngikutin selera rakyat aja? Apa orang demo ikut, akhirnya nggak punya pendirian. Pagi orang demo apa, dia buat keputusan apa, sore apalagi beda lagi. Ya, nanti perangkat-perangkatnya marah, dia, oh ya sudah, dia ngalah aja. Nggak punya pendirian. Ada yang nggak begitu? Ada. Orang begitu nggak layak jadi leader. Yang bekerja dengan chip batin, disebut basirah. Apa itu? Nah, ini yang disebut dalam hadis Nabi, inna fi jasad ibni Adam mudghah, di dalam diri manusia ada satu gumpal daging. Jika dia baik, maka baik semua. Itu adalah kolbu. Nah, kolbu di sini, kalau yang bil basar berarti jantung. Kalau bil basirah berarti hati. Wa ala anna al-qalba yanbaghi an yakuna amiran muta'an. Sebenarnya seyogyanya hati itu jadi raja, pemimpin. Pemimpin dipatuhi atau dipatuhi? Mematuhi atau dipatuhi? Oke. Tapi adakah presiden atau raja ngikutin selera rakyat aja? Apa orang demo ikut, akhirnya nggak punya pendirian. Pagi orang demo apa, dia buat keputusan apa, sore apalagi beda lagi. Ya, nanti perangkat-perangkatnya marah, dia, oh ya sudah, dia ngalah aja. Nggak punya pendirian. Ada yang nggak begitu? Ada. Orang begitu nggak layak jadi leader. Ya, berhenti aja jadi leader. Ya. Leader itu harus punya pertimbangan, betul, tapi harus punya keputusan. Keputusan itu nggak semuanya disepakati oleh orang, tapi dia harus mikir gini, yang nggak sepakat itu nanti akan merasakan kenikmatannya. Nah, dia harus ngomong begitu. Seperti lagi buat tol waktu dari Pekanbaru ke Dumai, itu pada ngomong, kita nih nggak makan apa? Nggak makan aspal, bro, gitu. Tahu-tahu jadi, yang ngomong begitu posting apa? Lagi di tol nih, bro. Insya Allah. Itu kejadian di semua tempat, ya. Jadi orang biasanya nolak itu karena dia nggak ngerti. Setelah dia ngerti, dia terima, ya. وتكون البقية وهي سائر البدن مطيعة لأوامره ونواهيه. Lalu seluruh anggota tubuh patuh kepada kolbu. Ya. فإذا لم يكن كذلك وغلبت الشهوات صار الأمير مأمورا. Tapi sebaliknya, kalau si leadernya, si rajanya, si kolbunya tidak punya pendirian, maka saat itu dia justru disuruh-suruh. Ya. Wan akasal amru, terbaliklah perkaranya, urusannya. Fayasirul maliku mathalan musakharan fi yadi kalbin aw aduwin. Kita punya emosi. Emosi itu disebut dengan jiwa buas. Yang buas itu binatang apa? Seperti apa? Harimau, nggak usah jauh-jauh. Anjing. Kayaknya berat ya bahasa anjing ya. Jadi si kalbun, si dog itu, bukan dokter ya, dog pakai G. Ya. Si wow itu, dia kerjanya ngapain? Dia nyalak orang. Kalau kita lagi berburu, wah ini ada pakar berburu di belakang tuh. Itu kan dia maju untuk nyerang. Nah, inilah yang disebut tentara. Jadi emosi itu seperti tentara. Makanya wajar kalau divisi-divisi di TNI itu ada yang kayak macan gitu, disebutnya kayak kodok. Ada nama-namanya. Namanya kalau diterjemahinnya itu. Bener ya? Pasukan kodok gitu, pasukan apa? Pasukan katak ya, sorry. Salah kita. Ya, alhamdulillah nggak tidur ya. Jadi ketika itu terjadi, raja di otak-atik oleh militer, terjadi kudeta. Benar nggak? Negara yang sekarang kudeta apa? Myanmar, Sudan. Ternyata militer ini pecah lagi. Di Sudan, militer lawan militer.
Padahal dulu udah pecah karena ada golput, pecahlah Sudan dan Ethiopia. Di bawah fatwa Saudi bilang nggak boleh demo, nggak boleh ada partai, nggak boleh ada Ikhwan, nggak boleh Hizbut Tahrir, nggak boleh ada partai ini, partai semuanya nggak boleh. Akhirnya orang nggak mau milih. Yang milih siapa? Yang milih non-Muslim dan orang-orang Islam yang pro dengan mereka. Akhirnya pecah Ethiopia. Hari raya kemarin sampai sekarang, bahkan dari sebelumnya itu orang hari raya bukan pesta bom. Kalau Ika yang didengerin ya. Jadi kalau negara, diri kita ini kan seperti negara. Dia mengikuti emosinya, berarti dirinya sudah dikudeta oleh emosinya. Maka ahli-ahli kasyaf ngelihat dia bukan orang, tapi guguk. Tuh istilah lain lagi kan. Guguk, wow, dok, alah, lengkap sudah. Sebaliknya, ada menteri keuangannya toh, untuk logistik. Logistik paling bawahnya adalah Sayyidul Bilad, yaitu Fallahin, farmer, para petani. Saya dengar Sayyidul Fallahin dari Ami Falah. Apa? Al-Fallah Sayyidul Bilad gitu ya. Petani itu tuannya negeri. Karena kalau nggak ada petani, raja aja nggak makan, presiden nggak makan. Bener juga ya. Dan orang yang paling santai dan paling enak tidurnya di alam semesta itu petani. Karena kerjanya capek, berkeringat, pikirannya plong. Orang yang paling sedikit kerja fisiknya itu pedagang, tapi pikirannya capek. Ini kok belum laku-laku gitu ya. Bener ya? Itu pedagang kalau ada waktu 26 jam, sehari semalam 26 jam aja gitu. Baik. Jadi yang logistik ini urusan makan. Nah, pada diri kita disebut nafsu makan. Nafsu makan itu disebut tentara atau perangkat logistik dalam diri, syahwat, keinginan mau makan, mau nikah, mau kawin, mau jalan, semuanya itu perangkat. Kalau ini mengalahkan si raja diri, yaitu kolbu, maka orangnya menjadi sama dengan binatang ternak. Itu, paham? Ya, ulaika kal ana. Maka di Quran ada kalb masaluhu, seperti kalb, perumpamannya seperti anjing, ya, guguk, yalhas yang selalu lidahnya keluar, ya. Kemudian yang kedua ada kal'anam. Jadi dua-duanya di Quran ada manusia, tapi dia sebenarnya dalam dirinya itu bukan manusia. Dia sebenarnya binatang buas atau dia binatang ternak. Nauzubillah min dzalik, ya. Walihaza anna ar-rajul idza ata'a da'iyahu asy-syarah aw asy-syahwah tara nafsahu fi an-naum aw fi al-yaqazah wa hiya halatun sufiyah sajidun baina yaday khinzir aw himar. Kenapa di surau-surau suluk kita kalau ada murid suluk itu setor mimpi atau pengalaman rohani, tulis kirim kasih ke khalifah. Khalifah ini bukan khalifah negeri, khalifah murid. Jadi kalau di tarekat itu biasanya ada muqaddam, ada khalifah. Kalau di majelis kita ada istilahnya khalifah. Nanti setor ke asistennya guru, namanya khalifah, khalifatul murid. Apa yang diceritakan, mimpinya lagi tidur atau lagi zikir. Harus dijelaskan, karena kalau lagi zikir lebih kuat daripada lagi tidur. Untuk apa guru melihat? Untuk ngecek, ini murid rohaninya sudah sampai di mana. Ya, dan nggak boleh bohong, haram. Makanya Nabi dalam hadis-hadis yang sahih melarang keras orang bermimpi, menceritakan mimpi yang bohong. Itu sebabnya teman-teman, di majelis kita tidak ada namanya halu. Halu kita bantah. Jadi halu-halu kita tolak. Pengalaman batin, mimpi ya mimpi. Ngantuk.
Ya. Inna hadhihi sifat adzimimah hiya jundu syaitan 'alal qalb, ya. Jadi baik ghadab, jadi orang-orang kata Imam Ghazali, ini perangkat ilmu mimpi. Wa in ata'al ghadab yara nafsahu sajida. Jadi dia kalau suka marah, mengikutin emosinya, maka dia akan melihat dirinya ada bersama binatang buas. Kalau dia ngikutin nafsunya, dia akan melihat bersama binatang ternak. Gitu, itu bahasanya. Idh hadhihi sifat, emosi dan syahwat itu dua-duanya taat kepada syaitan, ya. Hiya jundus syaitan al-qalb, itulah tentara yang disusupkan syaitan ke dalam diri. Jadi kalau kita tanya, adakah penyusup di dalam diri kita? Ada. Apa penyusup dalam diri kita? Syahwat, nafsu rendahan itu, dan yang kedua, emosi. Ustadz kalau emosi bawa dalil. Benar nggak? Oh, pembenarannya dari Quran dan Sunnah. Kata Allah dan kata Rasul. Jadi lebih gawat kalau ustadz yang marah. Karena dia bisa mau eksploitasi ayat dan memanipulasi dalil, ya. Walam yakun lil qalbi nusratun ala hazmi hadzal jund wa sara al qalbu mahquran bi jandi. Kalau kalbu tidak ada yang nolong dari penyusup-penyusup dalam dirinya, maka kalbu si raja di dalam diri kita akan makhuran bi jundi. Akan dikalahkan, ya. Wa sara syai'an sababan fi ibtali khasiyati tilka latifah. Dengan begitu, kalau dia kalah, barulah si kalbu itu tidak lagi disebut al-latifah ar-rabbaniyah. Dia tidak lagi menjadi apa? Latifah rabbaniyah. Dia menjadi zulumat. Latifah titik halus tempat Allah menatap. Tapi dia menjadi zulumat, Allah nggak mau menatap di situ. Kalau dia kalah oleh dua perangkat tadi. Satu emosi, satu oke. Coba hari ini udah marah belum? Udah, di jalan tadi? Ya, sama teman udah marah belum? Udah kesel belum? Sama laki? Halo bro, udah marah belum hari ini? Udah? Ya, tadi udah istighfar ya? Ya, udah istighfar sih, alhamdulillah. Barakah lah, ya. Kalau marah, sedekah sama orang. Sama siapa kek? Mulai. Kalau kita berbuat amarah kah, kita sedekah sama siapa aja, niatin kafaroh. Gitu, ya. Itu amalan Nabi Muhammad SAW. Amalan beliau, amalan wali-wali Allah dari dulu. Kalau nggak punya duit ya istighfar, senyum sama orang. Jangan pakai muka masem.